ajar kami dari hati-Mu sendiri. Tidak ada satu orang pun yang tidak Tuhan ubah hidupnya. Semua diubah dan diberkati sore hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua kita berkata amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Silakan duduk saudara. Ada satu pertanyaan saya mau ajukan buat saudara. Mana yang lebih mudah, menjadi berbeda atau menjadi sama dengan yang lain? Coba renungkan pertanyaan ini. Mana yang lebih mudah, menjadi berbeda atau menjadi sama seperti yang lain? Siapa yang berkata menjadi berbeda lebih mudah? Coba angkat tangan. Siapa yang berkata menjadi sama dengan yang lain lebih mudah? Angkat tangan. Alright. Sejujurnya memang begitu. Menjadi sama dengan yang lain itu jauh lebih gampang. Sebab saudara dan saya tidak perlu jadi orang yang aneh. Lihat pakaian yang kita pakai hari ini. Semua kita memakai pakaian mungkin dengan warna, dengan motif, dengan corak yang memang berbeda. Tetapi dasarnya yang kita pakai ini sama. Kita pakai pakaian cara orang barat berpakaian. Seandainya satu di antara saudara mau mengatakan bahwa aku mau jadi beda dibandingkan yang lain, dan Anda berkata, yang pria berkata, mulai hari ini kemanapun pergi saya akan pakai sarung, dan saya tidak akan pakai celana panjang lagi. Saya mau tanya, susah nggak kira-kira? Saudara akan dilihat orang sebagai orang yang aneh, dan sebagian orang akan menduga yang berbeda-beda. Minimal orang berbisik-bisik akan berkata, dia lagi habis sunat ini mungkin, sehingga pakaiannya begitu. Alkitab ini penuh dengan orang-orang yang sama satu dengan yang lain. Tetapi dari zaman ke zaman Alkitab ini juga mengatakan bahwa selalu ada orang-orang yang berani untuk berbeda dibandingkan kebanyakan yang lain. Orang-orang inilah orang-orang yang bisa menarik perhatian Tuhan dan memikat hatinya Tuhan oleh karena keberaniannya untuk jadi berbeda. Dia hidup dalam sebuah arus lingkungan yang bisa dengan gampang memaksanya sama dengan yang lain. Tetapi ada orang-orang yang memutuskan untuk berbeda. Dan ini bukan sesuatu yang mudah. Tapi sesungguhnya setiap orang yang memutuskan untuk berbeda demi Tuhan dan karena Tuhan, orang itu akan menarik perhatian Tuhan. Saya gambarkan seringkali Tuhan itu adalah pribadi yang tiap hari sebetulnya menahan kebosanan melihat kita. Dalam hal apa, Pak? Dalam hal banyak. Karena kita ini cenderung bertindak, berbuat sesuatu yang normal, yang lazim orang lain buat. Karena manusia cenderung suka melakukan hal-hal yang orang lain, orang kebanyakan sudah lakukan, dan tinggal kita ngikuti aja apa yang orang lain buat. Dan di situ saya membayangkan Tuhan akan bosannya luar biasa. Kok bisa? Sebab nature-nya Tuhan itu kreatifnya luar biasa. Coba pikir saudara, ada berapa miliar penduduk dunia hari ini? Ditambah dengan yang sudah pernah dari zaman Adam sampai sekarang, sekian miliar manusia. Tidak satu pun yang sidik jarinya sama. Itu yang tiap hari membatik sidik jari ketika bayi lahir, siapa kira-kira? Yang punya variasi, bisa buat sidik jari tiap kali beda. Coba saudara, pusing gak? Tapi Tuhan itu menciptakan setiap orang beda.
sangat khusus. Suara pun bisa mirip, tapi nggak sama. Ada orang yang mencoba menirukan suara orang, gaya orang, tapi tetap nggak bisa sama. Satu hari saya dipijit oleh seorang bapak yang bertahun-tahun membantu seorang dokter. Dokter ahli tulang ini punya bapak yang bisa memberikan pijet, refleksi dan sebagainya untuk kalau uratnya, tulangnya dan sebagainya. Rupanya si bapak ini terpikat dengan dokter ini. Pada waktu saya dipijit saudara, dia tanya, dia ngomong, persis ngomongnya kayak dokter itu. Sampai saya risih, gak enak lah si dokter mijit saya, kesannya begitu. Intonasinya semuanya sama. Tapi tetap nanti pada saat-saat tertentu medoknya Jawanya keluar, lah itu beda dengan dokternya. Ketika saya tanya lebih intelek, dia tidak mengerti. Walaupun dia coba, dia sipitkan matanya, mencoba dengan memejamkan mata, menjelaskan, tapi saya tahu kosong. Dia tidak tahu apa yang saya tanya. Dia tidak pernah kuliah sampai ke luar negeri. Setiap orang itu beda. Anda boleh niru siapapun, potongan rambutmu, gayamu, semuanya Anda boleh tiru, tetap berbeda. Bukankah dia Tuhan yang kreatif? Alkitab berkata, kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Setiap pagi selalu baru, kreatif. Dia tidak pernah pakai stok yang lama untuk memberikan kasih setianya kepada anak-anaknya. Dia Tuhan yang kreatifnya luar biasa. Bayangkan seorang Tuhan yang sangat kreatif ketemu anak-anaknya yang begitu tok kerjaannya. Bosan gak kira-kira? Menurut saya bosan saudara. Sehingga setiap orang yang berani berbeda karena dia. Setiap orang yang bisa menangkap hatinya dan berkata, aku mau jadi beda karena Tuhan. Orang-orang itu menarik perhatian Tuhan. Saya mau tunjukkan pada petang hari ini minimal 3 nama yang berbeda sekali. Mari buka Bilangan pasal yang ke-26. Bilangan 26, lihat mulai ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11 dari Bilangan pasal yang ke-26. Lihat mulai ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11. Bilangan 26 ayat 9 Alkitab berkata, dan anak-anak Eliab ialah Nemuel, Datan dan Abiram. Datan dan Abiram orang-orang yang dipilih oleh umat itu. Ialah orang-orang yang telah membantah Musa dan Harun dalam kumpulan Korah ketika mereka membantah Tuhan. Tetapi bumi membuka mulutnya dan menelan mereka bersama-sama dengan Korah ketika kumpulan itu mati. Ketika ke-250 orang itu dimakan api, sehingga mereka menjadi peringatan. Ayat 11, perhatikan garis bawahi, Alkitab berkata, tetapi anak-anak Korah tidaklah mati. Alkitab menceritakan ada 3 tokoh dalam umat Israel, Korah, Datan dan Abiram. Mereka berontak kepada Musa dan Harun. Mereka berkata, cukup kalian berdua telah memimpin bangsa ini, kamu telah menyalahgunakan. Mereka begitu marah, mereka didukung oleh kurang lebih 250 pemimpin. Alkitab berkata hasil rapat. Pada waktu itu Tuhan marah sekali oleh karena pemberontakan mereka. Lalu Tuhan berkata, kalian yang berontak kumpul. Lalu mereka kumpul di sebuah lokasi tertentu, dipisahkan Tuhan dengan Musa dan segenap sisa umat yang lain. Datan dan Abiram disertai oleh keluarganya. Anak-anak Datan dan Abiram berdekatan dengan bapaknya ketika Tuhan dalam murkanya berkata, kalian kumpul sendiri. Coba bayangkan apa yang terjadi. Korah sebagai pemimpin, dia berdiri
Ada Datan, ada Abiram di sampingnya dengan keluarga mereka. Dan dia lihat dari kejauhan, anak-anaknya tidak ikut dia. Saya yakin Korah berkata, "Nak, ayo kemari. Kamu anakku. Ayo ikut aku. Di sini tempatmu." Dan saya bisa membayangkan anak-anak Korah semua hanya menggelengkan kepala dan berkata, "Tidak, Bapak. Bapak di pihak yang salah. Kamu memang Bapakku, tapi aku tidak mau ikut kejahatan." Korahnya berkata, "Lihat Datan, lihat Abiram, semua anak-anaknya bersama mereka. Belum tentu kita yang salah. Bapak mencoba membela kebenaran. Ayo ikut Bapak." Tapi anak-anak ini, dia berkata, "Tidak." Mereka hanya pandangi bapaknya dari jauh, tapi kaki mereka tidak bergerak kemana-mana. Saudara tahu, menjadi berbeda tidak mudah. Dan dalam waktu yang tidak lama Alkitab berkata, bumi terbuka. Seluruh orang itu turun ditelan. Dan anak-anak ini lihat bapaknya sendiri turun. Bum, dan bumi menutup lagi. Tapi ajaib sekali. Anak-anak ini tidak berontak ke Tuhan. Tidak protes ke Tuhan, tidak marah dengan Tuhan, tidak berkata, "Engkau kejam Tuhan, membunuh bapakku." Mereka sadar atas pilihan mereka sendiri. Berkata, "Aku memilih berbeda dengan bapakku. Aku memilih tidak ikut kejahatannya. Aku memilih Tuhan dan bukan bapakku." Saudara tahu, anak-anak ini membuat perhatian Tuhan tertuju kepadanya. Baca kitab Mazmur, berapa belas Mazmur yang dibuat oleh Bani Korah. Siapa itu Bani Korah? Itu satu suku keturunan dari anak-anak Korah ini. Sekian waktu setelah peristiwa itu, bukti bahwa anak-anak ini tidak kepahitan dengan Tuhan. Bukti bahwa mereka telah memutuskan untuk jadi berbeda dengan yang lain. Itu memikat hati Tuhan. Sampai Tuhan berkata, "Kalian memang beda." Dan itu yang membuat Tuhan bangun keturunan ini sampai jadi suatu suku. Dan Alkitab berkata, ada yang namanya Bani Korah. Dan kalau Anda baca Mazmur-Mazmur dari Bani Korah, kedalamannya tidak kalah dengan Mazmurnya Daud. Hanya orang yang kenal dengan Tuhan, yang punya kedalaman sampai bisa nulis Mazmur seperti itu. Anda baca semua Mazmurnya, saudara akan lihat sesuatu yang sangat dalam lahir dari orang-orang ini. Waktu mereka mainkan kecapi mereka, keluar penyembahan ke Tuhan, cintanya ke Tuhan naik, bukan kepahitan kepada Tuhan. Walaupun bapaknya sendiri mati mengerikan di depan matanya, hatinya tidak pahit, sebab dia memilih Tuhan dengan kesadarannya sendiri. Orang yang berani memilih sesuatu yang berbeda karena Tuhan memikat hati Tuhan. Dan kita punya Tuhan yang tidak menutup mata dengan semua yang dia lihat dalam kehidupan kita hari demi hari. Dia tidak menutup mata, dan dia peduli dan dia hargai setiap orang yang berani berbeda. Kalau Anda bisa bayangkan peristiwa momen itu, sekian menit itu, ketika si ayah mencoba berkata, "Nak, ayo ikut." Mungkin sambil meratap, tapi di ujung yang lain saya yakin
Bukan sambil tertawa mereka berkata no. Saya yakin juga berlinang bercucuran air mata. Sambil meratap mereka tetap menggelengkan kepala dan berkata no. Tidak Bapak, aku tidak bisa ikut engkau. Aku tahu engkau salah. Tuhan tidak mau itu. Saya yakin bapaknya mencoba meyakinkan mereka, aku benar nak, aku ini membela kebenaran. Tapi anak-anak ini kenal Tuhan. Lebih dari bapaknya kenal Tuhan. Saya tidak mengajari Anda berontak kepada orang tuamu. Tapi saya berdoa ada pengaruh Tuhan yang lebih besar dari pengaruh siapapun dalam kehidupan kita. Sebab pada satu titik Anda harus mengerti, ikut Tuhan bukan karena pengaruh siapapun. Itu keputusan pribadi kita, karena kita kenal Dia. Amen, saudara. Orang kedua, mari buka 1 Tawarikh pasal yang ke-11. 1 Tawarikh pasal yang ke-11. Kalau Anda ketemu dengan pasal 11, lihat dulu pada ayat yang ke-10. Judulnya adalah pahlawan-pahlawan Daud. Ayat 10. 1 Tawarikh 11 ayat yang ke-10. Inilah kepala-kepala para pahlawan yang mengiringi Daud, yang telah memberi dukungan yang kuat kepadanya bersama-sama seluruh Israel dalam mencapai kedudukan raja, dan yang mengangkat dia sebagai raja seperti yang difirmankan Tuhan mengenai Israel. Nah, di rumah Anda akan baca terus, saya harap Anda terus baca. Lalu kita akan sampai di ayat yang ke-39. Ini ada sebuah statement yang luar biasa. Di antara namanya pahlawan Daud. Nah, coba sebelum kita baca, perhatikan dulu. Apa bedanya tentara Daud dengan pahlawan Daud? Apa bedanya pasukannya Daud dengan pahlawannya Daud? Pasukan itu karena dia berprofesi, kerjaannya memang sebagai tentara, menyandang senjata. Tapi kalau orang mendapat predikat pahlawan, semata-mata bukan karena jasanya, tapi orang itu minimal punya keluhuran budi di dalam, yang bisa memberikan keteladanan bagi orang lain. Misalnya begini, kita kan baru memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Tadi saya tanya dengan teman-teman, siapa yang paling berjasa bisa melahirkan terbentuknya negara kesatuan Republik Indonesia? Teman-teman akan berkata, oh Bung Karno. Kenapa? Dia memproklamirkan begini. Oh, ada yang jawab Pak Harto, ya masih kecil zaman itu, belum berjasa. Ada yang bilang siapalah, mungkin ada yang bilang, oh ya om saya ikut itu melahirkan bangsa, boleh, atau opa saya itu mungkin berjasa. Lalu saya berkata begini, karena saya dulu kuliah sejarah di Undip, jadi kita punya banyak diskusi yang tidak pernah keluar. Zaman itu tidak boleh keluar. Zaman sekarang orang boleh bicara macam-macam lah, asal pokoknya tidak menghina orang. Indonesia Raya ada bait kedua, ada bait ketiga sekarang muncul kan. Jadi nanti kalau dinyanyikan 3 bait, 3 stanza dinyanyikan, panjangnya luar biasa. Anda tahu, satu bagian aja itu sudah kita nggak bisa apal dengan baik seringkali. Dan katanya konon lagu kebangsaan paling terpanjang di dunia itu Indonesia Raya. Indonesia itu kalau sudah nyanyi, luar biasa. Kalau 3 stanza, habis itu pelajaran nyanyi Indonesia Raya, saudara. Nanti kalau upacara yang pingsan makin banyak karena kepanasan. Tapi saya tanya, siapa yang paling berjasa membentuk negara kesatuan Republik Indonesia? Anda tahu siapa? Itu kelompok orang yang paling dihujat. Zaman dulu kalau pas tanggal-tanggal begini di TVRI kan munculnya film-film perang itu ya. Anda tahu siapa?
Belanda. Yang paling berjasa itu Belanda. Kenapa Anda tahu? Negara Kesatuan Republik Indonesia itu dasarnya apa? Bekas jajahan Hindia Belanda. Kalau Belanda tidak menjajah Indonesia, itu nanti kemudian kerajaan Sumatera Utara, kerajaan Jawa Tengah, kerajaan Jawa Timur, kerajaan Pasundan, ngerti nggak? Nggak ada tuh. Nanti kerajaan Papua, kerajaan Sumba, kerajaan apa itu perang terus. Jadi itu tercipta karena jasanya Belanda. Tapi tidak ada orang berkata, Belanda pahlawan kita. Nggak ada tuh saudara. Nggak ada tuh. Kenapa? Sebab mereka bukan cuma itu yang dilihat jasanya. Tapi waktu mereka berkuasa, kita diinjek habis. Kita diperas habis. Kita diperlakukan tidak seperti manusia sejajar dengan dia. Tidak ada orang berkata, hidup Belanda, hidup Belanda. Anda boleh sepak bola membela Belanda, tapi tidak ada orang berkata Belanda pahlawan kita. Ya kan? Nggak ada. Van Mook, Jenderal Van Mook adalah pahlawan kita. Anda digantung habis sama rakyat, saudara. Nggak ada kan? Sebab pahlawan itu bukan cuma soal jasanya, tapi pahlawan itu dilihat daripada hatinya, keluhurannya, keteladanannya. Nah, sekarang Anda nanti di rumah, tolong Anda baca. Ini pahlawan-pahlawan Daud. Kalau saudara jeli melihat, ada satu nama yang tidak muncul di sini. Padahal dari semua nama ini pangkatnya paling tinggi. Orang itulah yang bernama Yoab, panglima perangnya Daud. Di daftar tentaranya Daud, dia muncul, dia panglima. Tapi di daftar pahlawannya Daud, nama Yoab tidak muncul. Saudara tahu kenapa? Ini orang punya kejahatan yang luar biasa. Dia seringkali bertindak di luar perintah Daud. Dan dia pembunuh berdarah dingin. Dan Daud itu juga kurang ajar sebetulnya. Kalau pas butuh dia perlu Yoab. Dia perlu bunuh Uria. Anda tahu yang dipakai siapa? Yoab tuh. Tapi sekali waktu dia bunuh panglima-panglima yang lain. Dia tikam dari belakang. Dia buat yang pengecut. Karena dendam pribadi. Dan karena kejahatan di hatinya. Itu membuat namanya dicoret dari pahlawan Daud. Tapi ayat yang ke-39 ada kalimat begini. Selek orang Amon termasuk pahlawannya Daud. Lalu ada nama Naharai orang Beerot, pembawa senjata Yoab anak Seruya. Anda bisa bayangkan zaman itu yang namanya pembawa senjata itu orang paling kepercayaan. Dia mendampingi kemanapun Yoab pergi, dan dia bawa senjatanya Yoab. Kalau dia kabur, Yoab tidak berdaya dan tidak punya apa-apa. Ingat bagaimanapun Daud pernah jadi pembawa senjatanya Saul. Bagaimanapun Yonatan dan pembawa senjatanya sepakat sehati menimbulkan kegerakan yang luar biasa. Dan ada orang lain di sini. Karena kita berkata namanya Naharai. Dia pembawa senjata Yoab. Sebetulnya orang ini dengan gampang sekali di bawah pengaruhnya Yoab. Saya yakin Yoab cocok banget sama orang ini. Sebab tidak mungkin Yoab didampingi orang yang tidak bisa sehati dengan dia. Somehow ada bagian dari hidupnya yang Yoab berkata ini cocok sama aku. Sehingga Yoab berkata, kamu jadi pembawa senjataku. Tetapi waktu berjalan, ada sesuatu yang berubah dalam hidup orang bernama Naharai. Dia seperti mau berkata, Panglima, Anda telah melakukan banyak hal yang luar biasa. Tapi dalam soal kejahatan, soal tanganmu berlumuran darah, tanganmu berbuat tindakan yang pengecut, engkau membunuh orang tidak pada tempatnya, aku tidak ambil bagian. Bagaimana mungkin orang kepercayaan Yoab, di mana Yoab percaya banget, dia bisa berkata, aku tidak ikut-ikut dengan kamu. Jelas satu hal saya beritahu saudara, ada pengaruh yang lebih besar masuk ke dirinya,
yang membuat dia berkata, aku tahu panglimaku salah. Dan dengan sadar dia memutuskan untuk jadi berbeda dibandingkan dengan panglimanya. Dan yang ajaib, nama Naharai sebetulnya terjemahan hurufiahnya itu tukang ngorok, saudara. Anda tahu ngorok mendengkur? Nah, tukang mendengkur. Mungkin kalau tidur dari bayi mendengkurnya keras banget. Ibunya berkata, Naharai. Mungkin lahir bukan nangis tapi ngorok. Orang berkata, Naharai namanya. Kalau tidur membuat orang terjaga, mungkin Yoab suka. Demi supaya yang jaga malam tidak ngantuk, kemana-mana bawa Naharai, ngoroknya, dengkurnya paling keras. Penjaga malam tidak akan pernah tertidur karena terganggu dengkurannya. Apapun yang terjadi, tapi saya mau katakan satu hal. Orang ini toh berani berkata, aku mau memutuskan sesuatu yang berbeda. Dan kalau Anda berani memutuskan sesuatu yang berbeda, itu memikat hati Tuhan. Sebab Tuhan berkata, yang begini nih aku butuhkan. Aku cari orang-orang yang berani berbeda, walaupun dia harus berdiri seorang diri. Saya berdoa dengan apa yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita dalam setengah tahun terakhir ini, kita jadi orang-orang yang berbeda, saudara. Pak Roni di tengah-tengah kami, bantu doa, kita mau punya sekolah sepak bola. Saya beritahu saudara, kalau itu jadi, kita buat geger di tiap kampung, main bola dengan cara Tuhan, membawa banyak orang berkata, hei, ada sesuatu yang berbeda. Saya beritahu ya, buat banyak orang di bawah, ini agama mereka apa? Sepak bola, saudara. Tidak ada 5 agama itu masuk di KTP mereka. Agamanya apa? Sepak bola. Itu agama mereka. Kalau Anda ke Brasil, Argentina, Anda tahu agama mereka apa? Sepak bola. Di sana ke gereja kalah dengan sepak bola. Gereja itu kalau mau buat KKR, lihat dulu daftar pertandingan. Kalau klub paling gede di kota itu bertanding, gereja lebih baik nonton bareng-bareng sambil berdoa sebentar, mungkin kolektor diedarkan cepat-cepat di lapangan bola, daripada buat kebaktian tanpa orang datang. Ini agama loh, saudara. Tanda petik sih. Tapi saya lihat sesuatu yang berbeda di situ. Kalau Tuhan bisa masuk di setiap bagian hidup mereka, akan berbeda. Saya cerita sedikit buat saudara. Seringkali kalau kita berkata gereja sama dengan apa? Kebaktian. Ya kan? Kebaktian tuh. Kebaktian, doa malam, doa pagi, doa siang, doa puasa, doa makan, doa tidur, doa ini, doa itu, doa orang sakit, doa ini, segala macam. Doa pengen utangnya lunas, doa ini, segala macam, saudara. Pokoknya segala macam kebaktian. Kalau kita buat yang sama dan tidak mau berbeda, buat apa Tuhan beri kita gedung ini? Dan buat apa kita ada? Kemarin pagi Tuhan sadarkan saya sesuatu. Dia bilang begini, aku akan bangun kerajaanku. Aku akan bangun kerajaanku. Kemanapun orang bergerak, di situ aku ada untuk mereka. Coba Anda pikir yang setengah tahun ini Tuhan berikan buat kita. Saya coba ceritakan ke Anda supaya Anda ngerti gambarannya. Kalau orang mau bicara soal pendidikan, kita punya sekolah. Orang bicara soal ketenaga kerjaan, kita punya balai latihan kerja. Jahit, salon, potong rambut, buat jamu, kita buat itu. Orang mau bicara soal media, kita ada radio di situ. Kita punya publishing company sendiri, punya MIK di gereja ini. Kalau orang mau bicara soal hukum, segera kita punya LBH dengan Pak Hotma. Orang mau bicara olahraga, kita punya sepak bola. Orang mau bicara soal sosial, kita akan lagi dibangun, kita akan segera punya dapur umum.
yang bisa memberi makan 20.000 orang tiap hari kalau dibutuhkan. Kalau orang mau kesehatan, kita punya klinik, kita punya dokter-dokter, kita punya mobile klinik. Mau sunat pun segera kita beli alatnya. Beberapa dokter kita sudah kepingin nyunat orang. Katanya murah alatnya dari laser. Anda bisa renungin, semua yang dibutuhkan tiba-tiba itu muncul di tengah-tengah kita. Kita ngomong-ngomong yang supranatural, kita punya kesembuhan ilahi yang Tuhan kerja dengan dahsyat setiap kali kita buat. Anda mau jangkau apa? Anda mau berkata, oh ini kota, berkata kita kota yang harus, kota yang layak, yang nyaman untuk anak-anak tinggal. Kita punya ministry untuk anak-anak besar, kita punya rumah singgah. Belasan rumah singgah, 1.000 anak lebih kita layani setiap hari. Saudara bisa pikir gak? Ada begitu banyak yang Tuhan beri. Ada mau ngomong soal budaya, kita punya dancer, kita punya segala macam. Teman-teman Mekolah itu sering juara, saya lihat. Wali kota juara, waktu se-Jawa Tengah, juara se-Jawa Tengah loh. Saya sih nggak bisa niruin gerakan mereka, takut kesleo, tapi se-Jawa Tengah loh. Saya bisa kebayang semua aspek dihandle. Anda mau bicara soal sosial, kita ngelayani waria. Anda bicara tentang mereka yang disable, yang cacat secara fisik, secara mental. Ada the school of life. Terakhir itu sampai 600 anak cacat fisik dan mental yang dilayani. Semua di situ. Anda kena drug, kena narkoba, dimasukin ke rumah damai. Apapun itu. Kalau segera kita jangkau preman, saudara. Semua faktor keamanan luar biasa. Anda tahu nggak? Kalau ini ajaib, saya baru KKR Senin lalu di Jakarta, 5.000 preman dan keluarganya. Itu ngeri banget. Tapi saya ketemu dengan orang yang paling ditakuti di Jakarta. Cacat nih, sudah cacat nih. Kurus orangnya, bodyguardnya gede-gede. Sopan banget, dingin, sopan banget. Setengah jam sebelum kebaktian dimulai, sudah datang. Anak buah belum datang, bosnya datang pertama. Dia tunggu sampai saya khotbah selesai, altar call. Dia kasih sambutan, pulang pamit, ngajak foto bersama. Dia cerita begini, untuk mempertahankan hak saya, selama ini sudah saya bunuh 23 orang. Belum waktu saya ikut perang, belum kalau ada orderan dari pihak tertentu, dan belum kalau saya itu ikut membantu mengamankan gereja, itu paling gampang ya saya sikat saja katanya. Dingin. Ini orang dikenal paling kejamnya luar biasa. Saudara ngerti kalau menurut saya hari ini, saya jalan di Jakarta, safe lah saudara. Saya dengar cerita teman-teman habis KKR Waria, kalau kita buat kebaktian Waria kan dari Jogja, dari Solo kan datang. Mereka datang ke Jogja pas liburan lalu, di Travelet ada waria lagi ngamen, mau dikasih duit ini, dibuka kacanya. Yang dikenal bukan Pak Hengki atau yang lain, Pak Victor. Begitu dia lihat, Bapak, katanya loh. Bayangin loh saudara, you just safe. Dan orang ini ngomong begini, Pak, kalau mau buat di Semarang, saya dukung Pak. Anggota saya di Semarang, minimal 1.000 orang. My goodness. Semua aspek saudara, semua bagian, sentuh Tuhan, sentuh Tuhan. Siapa yang bisa buat? Tuhan toh. Anda sedang membangun kerajaan sorga, the kingdom of God. Beranilah jadi berbeda, jadi beda. Amen saudara. Jadi beda. Sekarang ini lagi dikejar terus saya, Pak mana ini? Saya lagi cari dokter yang sungguh-sungguh punya hati. Dokter mata nih, yang mau mengabdikan hidupnya untuk ngoperasi katarak orang gratis.
Ada satu pengusaha terus ngomong, Pak, saya siapin duitnya loh. Bapak butuh uang berapa? Dia pengen buat truk satu, di dalamnya untuk operasi katarak gratis. Ada banyak kesempatan dibuka. Kalau andanya begini, diem, lama-lamanya berjamur badan kita, Anda tidak akan berbuat apa-apa. Di zaman seperti ini, saya nggak tahu lagi kalau orang hanya suka diam dan dia tidak bergerak kemana-mana. Paling enak sih diam sih, tanpa resiko. Kalau orang bergerak salah, nah ya, paling enak begitu. Tapi Anda juga tidak akan pernah kemana-mana. Amen, saudara. Think about it. Minggu lalu saya ceritakan, saya ditelepon Gubernur Sumatera Utara. Beliau akan bangun 50 sekolah di perbatasan Aceh. Minta kita yang tangani. Saya mikir begini, kalau 6 bulan lalu saya nggak dengerin Tuhan bicara untuk buka sekolah itu, tidak ada gubernur telepon saya bilang aku serahin 50 sekolah. Tanggal 6 September nanti saya terbang ke Medan, ketemu dengan beliau. Nggak ada itu, saudara. Kadang-kadang kita tidak pernah mengerti sampai seberapa Tuhan akan bawa kita. Kita harus berani jadi orang yang berbeda. Amen, saudara. Yang terakhir, 1 Tawarikh pasal yang ke-12 sekarang. 1 Tawarikh 12 ayat yang ke-29. Kalau Anda baca di ayat 23, judulnya Tentara Daud di Hebron. Kita lihat sekarang dari semua daftar nama tentara itu, ayat 29 Alkitab berkata begini. Dari Bani Benyamin, saudara-saudara sesuku Saul, ada 3.000 orang. Sampai pada waktu itu kebanyakan dari mereka masih tetap patuh kepada keluarga Saul. Banyak orang kalau membaca ini mungkin tidak berarti. Tapi saya mau cerita misalnya begini. Saudara, besok pagi misalnya Anda terbang ke Jakarta, lalu Anda sendirian ini, dengan mungkin 2 orang anggota keluargamu, datang ke kedutaan besar Amerika, dan berkata, saya minta suaka politik, saya mau jadi warga negara Amerika. Anda gembor-gembor begitu. Saya mau tanya, saudara mungkin tidak akan ngalami apa-apa sih. Kalau Amerika lagi seneng hati ya diterima, lagi tidak ya Anda diusir keluar. Tapi resiko ada pada keluargamu yang di rumah. Itu bukan pemerintah, orang sekampung akan ngamuk, rumahmu dibakar berkata, lu jual bangsa ya. 3.000 orang ini harus menghadapi seluruh suku Benyamin yang masih patuh kepada keluarganya Saul. Bagaimanapun ketika Saul yang orang Benyamin itu jadi raja, sukunya paling menikmati keuntungan. Sehingga sebagian besar dari mereka loyalnya bukan ke Daud, tapi ke siapa? Saul. Dan tiba-tiba ada 3.000 orang yang berkata, aku mau ikut Daud. Itu resiko dikucilkan dan keluarganya dimusuhi sesukunya, mungkin bahkan resiko dibantai besar sekali. Menjadi berbeda memang tidak pernah mudah. Tapi kenapa mereka memutuskan seperti itu? Saya mau buktikan kepada Anda, bukan semata-mata keputusan manusianya. Sebab orang bisa berbeda kalau bukan karena pengaruh kekuatan Tuhan, dia gak pernah bisa berbeda. Di pasal yang sama, lihat ayat yang ke-16 sekarang. Pasal 12 ayat yang ke-16. Saya tunjukkan kepada saudara, waktu mereka mulai bergabung, ini yang terjadi. Sebagian dari Bani Benyamin dan Yehuda datang kepada Daud di kubu itu. Lalu keluarlah Daud menyongsong mereka, berkatalah ia kepada mereka,
Jika kamu datang kepadaku dengan maksud damai untuk membantu aku, maka aku rela bersekutu dengan kamu. Tetapi jika untuk menyerahkan aku dengan tipu muslihat kepada lawanku, sedang aku tidak melakukan kelaliman, maka biarlah Allah nenek moyang kita melihat itu dan menghukum kamu. Perhatikan ayat 18. Lalu roh ini bukan siapapun, roh Tuhan menguasai Amasai, kepala ke-30 orang itu, dan berkata apa? Ini roh yang menguasai dan dikuasai roh orang ini, berkata begini, kami ini bagimu hai Daud, dan pada pihakmu hai anak Isai, sejahtera bagimu dan sejahtera bagi penolongmu, sebab yang menolong engkau ialah Allahmu. Kemudian Daud menyambut mereka dan mengangkat mereka menjadi kepala pasukan. Mereka bergabung bukan karena mereka memikirkan keuntungan diri mereka. Mereka bergabung bukan karena mereka pelin-pelan, bukan karena mereka tipe penjilat. Mereka bergabung karena roh Tuhan yang kuasai mereka. Saya berdoa ada orang-orang di sini yang berani berbeda karena roh Tuhan kuasai saudara. Kalau Anda bisnis, Anda punya kerjaan, Anda bisa jadi berbeda dengan yang lain. Saya berdoa ada orang-orang yang membutuhkan peneguhan. Saya mau beritahu saudara, Tuhan teguhkan Anda hari ini kan. Dan firman berkata, beranilah untuk jadi berbeda. Amen. Tutup Alkitabmu, mari berdiri sama-sama. Ku sembah kau Allahku. Ku sembah kau Allahku, Bapa dan sahabatku, kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah kau Allahku, Bapa dan sahabatku, kau yang peduli dan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Katakan lagi, keluar dari hati, sembah. Ku sembah kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Saya membutuhkan kekuatan Tuhan, angkat tanganmu malam hari. Hamba berdoa dalam nama Yesus, alirkan kekuatan daripadamu Tuhan. Ada panggilan-panggilan untuk jadi berbeda dengan dunia ini. Hidup tidak sama seperti yang lain karena Tuhan memanggil setiap kami begitu spesial, begitu khusus. Tapi hari ini hamba berdoa demi nama Yesus, berikan kekuatan yang baru dalam hidup kami. Terus melangkah bersama dengan Tuhan, melangkah dengan Tuhan, melangkah dengan Tuhan. Yang butuh mujizat, biar kau terima mujizatnya dalam nama Yesus. Yang butuh kesembuhan, terima kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Yang butuhkan akan dilepaskan dari setiap belenggu, setiap persoalan, beban, hutang, apapun juga. Di dalam nama Yesus, Engkau Tuhan yang tolong mereka. Terima berkatnya, terima berkatnya, terima berkatnya. Ku sembah kau Allahku. Thank you Lord. Bapa
Shalom Bapak-bapak, Ibu-ibu serta adik-adik yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama kami sekeluarga hadir di sini untuk memberikan satu kesaksian perjalanan hidup rumah tangga kami beberapa tahun yang lalu, di mana kedua anak kami yang tercinta, Beni yang tertua dan Jerry, terkena musibah dengan penggunaan obat-obat terlarang, yaitu jenis sabu-sabu dan putau. Saya waktu itu jarang di rumah karena saya mencari uang, bekerja di luar Jakarta, melatih klub sepak bola di Gresik Petrokimia Putra Galatama waktu itu. Sehingga urusan rumah tangga kami, urusan keluarga lebih banyak dinakodai oleh istri saya Stella. Sehingga suatu saat, pada saat saya libur ke Jakarta, Yeri datang ke saya dengan badan yang begitu menderita, sangat sakit sekali. Dia sampaikan kepada saya, "Pak, Yeri tidak kuat, Yeri sakit sekali." Saya tanya sama Yeri, "Yeri sakit apa, Yer?" Dia bilang seluruh badan dia sakit sekali, seperti ditusuk-tusuk sama jarum. Saya tanya lagi sama Yeri, "Kenapa, Yer?" Akhirnya Yeri mengaku bahwa dia selama ini menggunakan putau. Pada saat itu saya jadi bingung. Saya pikir putau ini adalah sebuah minuman. Dulu saya main bola, saya sering minum ini putau, semacam green sand yang ada sedikit alkoholnya mungkin. Saya punya pikiran, toh nanti sebentar dia jadi baik. Tapi ternyata tidak. Akhirnya saya bawa Yeri ke dokter. Dikasihlah obat penenang, pulang ke rumah, Yeri bisa istirahat. Saat itulah saya berkonsultasi sama dokter, apa yang dibilang putau dan apa yang dibilang sabu-sabu. Saat itu saya seperti tidak percaya ya, bahwa Yeri ini mengkonsumsi putau sejenis morfin yang sangat berbahaya, yang bisa mengancam keselamatan hidupnya. Di situ saya sedikit stres. Sekarang bagaimana masalah ini kita bisa selesaikan? Di situ saya mulai teringat sama Tuhan. Saya berdoa, minta kekuatan, minta jalan. Akhirnya saya melihat kasus Yeri ini bukan aib. Ini yang pertama. Ini satu musibah yang Tuhan menegur kami sebagai orang tua, tapi melalui Yeri. Ini langkah pertama yang kami hadapi, yang kami lalui. Kemudian yang kedua, bagaimana saya mau ngomong sama Stella? Karena kalau saya salah ngomong, kita pasti akan ribut. Karena pasti sebagai manusia kita merasa diri kita paling benar. Tentu Stella merasa dia yang paling benar, saya merasa saya yang paling benar. Akhirnya Yeri yang menderita ini tidak bisa terselesaikan. Akhirnya saya ngomong sama Stella, kita jangan saling salah menyalahin. Kita terima ini apa adanya sebagai satu cobaan Tuhan, dan ini sebagai musibah, bukan aib. Akhirnya satu malam saya seperti diingatkan, kenapa Yeri dibawa ke dokter? Buktinya tidak sembuh. Kenapa kau seperti ada kata kau putus asa? Dalam hati saya, kemana lagi saya harus bawa? Ini sudah ahlinya ini. Ternyata ada suara bahwa masih ada dokter yang lebih ahli daripada dokter yang ada di dunia ini, yaitu Tuhan. Detik itu juga saya tidak lagi mengandalkan siapapun. Saya bertekad hanya mengandalkan Tuhan sebagai penyelamat anak saya nanti di kemudian hari. Mulai di situ
saya menjalin komunikasi kembali dengan Tuhan yang selama ini terputus karena mungkin hidup saya banyak uang, senang dan sebagainya. Saya mulai menjalin komunikasi saya dengan Tuhan supaya doa saya untuk kesembuhan anak saya diterima. Namun prosesnya tidak semudah kita membalik telapak tangan. Tuhan tidak menjawab langsung doa kami, tapi justru Tuhan mulai memberikan kami masalah-masalah yang menurut kacamata saya sangat berat sekali. Salah satu masalah yang paling berat, satu sore saya lagi di lapangan, Yeri di sekolah, satpam sekolah telepon ke saya, "Pak, cepat ke sekolah Pak, anak bapak ini mau dikeroyok sama anak-anak kelas 3. Saya ke sekolah, Yeri sendiri di satpam, saya jemput Yeri. Saat itu begitu banyak anak-anak kelas 3, besar-besar badannya, yang siap untuk ngeroyok Yeri. Saya bawa pulang Yeri. Sampai di rumah saya tanya sama Yeri, "Kenapa Yeri? Yeri harus jujur sama papa." Dia bilang dia dituduh ngambil uang melalui ATM temannya. Dan besok Yeri akan diperiksa oleh guru-guru sekolah. Oke, saya tanya Yeri ambil atau tidak? Yeri mengaku tidak ambil. Saya pagi-pagi, mungkin waktu yang salah Yeri ya. Saya datang sama Yeri itu jam sekitar setengah 10 atau jam 10 ya. Pas jam istirahat sekolah ini. Ini sekolah, salah satu sekolah yang paling terkenal di Jakarta Timur. Begitu kita dua masuk pintu gerbang, satu sekolah, murid dari kelas 1 sampai kelas 3 yang pada saat itu istirahat, teriak, "Maling! Maling, maling, anak maling." Saya dalam hati itu pada saat itu, sebelum ini di mana saya berada orang sanjung saya. Kalau saya main bola satu stadion muji saya. Tapi kali ini saya dihadapkan dengan satu situasi yang berat. Saya dan Yeri diteriaki maling. Tapi saya peluk Yeri, saya jalan sama Yeri, kita saling pelukan. Saya bilang, "Yeri tabah, apapun yang mereka ngomongin, Yeri tetap anak papa. Apapun yang mereka katakan, Yeri tetap anak papa." Kita berdua jalan sampai di ruang guru. Yeri diperiksa dan ternyata Yeri tidak terbukti ngambil ATM temannya. Setelah itu apa yang Yeri lakukan? Yang tadinya teman-temannya teriak, Yeri itu pergi ke kelas-kelas, jabat tangan sama teman-temannya yang sebelumnya itu teriaki Yeri maling. Di situ hati saya seperti teriak, "Terima kasih Tuhan. Ternyata Tuhan memberikan saya anak yang berhati mulia. Walaupun saat ini Yeri sementara bermasalah karena memakai obat-obat, tapi hatinya sangat mulia." Beni dan Yeri ini di mata keluarga kami, adik-adik saya, orang tua saya, bukan sebagai anak yang baik. Tapi Beni dan Yeri ini dianggap sebagai anak yang nakal, suka ngambil barang dan suka ngambil uang. Jadi kalau ada acara keluarga, kami pergi, misalnya ada ulang tahun adik atau ulang tahun orang tua, kami pergi sama-sama. Begitu kita masuk di rumah, semua adik-adik saya, saudara saya, semua sibuk ngambil tasnya, simpan tasnya, karena takut Beni dan Yeri pasti ngambil barang. Di situ Stella dan saya tidak bisa tahan air mata. Yeri aja kita berdoa sama-sama. Begitu amin, handphone di meja dan Yeri sudah tidak ada di situ tempat. Saking pengaruhnya begitu besar. Dan sekali lagi saya minta, cintailah, kasihilah. Karena bagaimanapun juga mereka lah anak Tuhan. Tidak ada yang bisa menolong mereka selain kita orang tua yang senantiasa dekat sama mereka. Jangan pernah malu. Jangan langsung buang anak ini ke tempat rehab atau ke tempat apa. Tapi asuhlah mereka dengan cinta kasih. Karena
Kalau kita menyerahkan ini semua kepada Tuhan dan anak kita bisa pulih karena jalan Tuhan, seperti apa yang kami alamin, semua harta-harta kami, semua apa yang kami miliki yang dulu pernah hilang, setelah mereka sembuh, pemulihan dari Tuhan bukan saja terhadap Beni Yeri, tetapi terhadap kami semuanya dalam keluarga besar, termasuk berkat-berkat yang dulunya hilang dikembalikan bahkan berlimpah karena kebesaran Tuhan. Jadi sekali lagi, kita jangan takut meninggalkan apa saja di dunia ini kalau kita bersandar kepada Tuhan. Silakan. Shalom saudara. Ya, saya bersyukur buat kesempatan ini. Ya memang ini satu kasih karunia. Kalau 7-8 tahun lalu nggak begini kondisinya gitu loh. Saya nggak pernah kepikir bahwa satu saat saya jadi seorang pecandu yang setiap hari harus memakai, dan itu menghancurkan hidup saya gitu. Jadi seperti kata bapak saya, hidup saya mulai hancur, berkali-kali sekolah keluarkan saya gitu. Jadi dari Jakarta ke Banjarmasin, ke Cirebon, dan terus sampai akhirnya saya berpikir bahwa apa bisa gitu saya sembuh. Sebenarnya nggak mudah gitu ya, karena seperti yang tadi Bapak saya bilang, setiap kali saya di satu sekolah, satu kelas, hampir semua teman kelas saya tuh nggak mau dekat saya gitu. Jadi kalau saya ngumpul sama mereka di kantin, mereka senggol-senggolan, awas nih, ini orang bermasalah. Jadi dalam waktu 5 menit saya ditinggalkan sendiri. Selalu kayak gitu, selalu di tetangga juga kayak gitu, dan saya berpikir, oh saya masih punya keluarga. Jadi saya datang ke om tante berharap saya bisa diterima, tapi seperti kata papa tadi, begitu mereka saya datang, pintu nggak dibuka, langsung dikunci dulu ke depan. Saya tahu mereka bilang, ayo semua umpetin tas, ini Yeri datang. Soalnya sedih banget gitu. Begitu saya sampai, dalam waktu 5 menit juga saya sendiri. Jadi saya lewatin berkali-kali sendiri, sampai akhirnya sempat beberapa waktu saya lari dari rumah, saya tidur pinggir jalan. Dari halte ke halte, saya pikir gini, saya kan anak Tuhan, tapi saya nggak bisa sembuh. Kondisi fisik saya mulai hancur, dosis saya mulai naik, dan akhirnya saya sampai pada satu titik di mana saya sangat frustasi. Saya seperti Papa saya bilang, saya sebenarnya hati ini sakit. Bayangkan hampir semua medali PON, medali SEA Games, piala itu saya jual. Itu kebanggaan Papa. Bahkan cincin kawin Papa Mama sempat saya jual gitu. Jadi hati ini buat saya gini, mendingan mati deh, karena saya nggak tahan selalu menyakiti orang-orang gitu. Dan saya berkali-kali coba bersembuh, saya bangun hidup saya pengen keluar dari masalah ini, tapi nggak bisa. Sampai akhirnya satu malam saya ambil keputusan untuk saya mati aja deh, nggak bisa saya gini terus. Saya ingat satu malam dalam keadaan sakau, badan saya semuanya sakit, saya masuk kamar saya kunci, saya ambil 1 gelas racun serangga. Jadi saya taruh di kamar saya, terus saya tulis surat buat papa saya. Saya bilang, Pak, kalau Yeri mati, saya minta jangan salahin mama. Demikian juga saya tulis surat ke mama, saya bilang, Ma, kalau Yeri mati jangan salahin papa. Saya nggak mau mereka salah-salahan. Saya tulis surat buat opo oma saya bilang, opo oma, kalau Yeri mati tolong jangan salahkan papa mama saya gagal didik anak gitu. Saya nggak mau itu terjadi. Soalnya sangat gak mudah. Saya menangis berjam-jam, saya menangis di depan 1 gelas itu, karena saya tahu kalau saya minum itu jalan tol ke neraka gitu. Nggak ada yang saya tahu orang bunuh diri. Tapi kalau saya lihat hidup saya nggak punya apa-apa, fisik hancur. Mungkin sekolah nggak mau terima saya, tetangga nggak mau terima, keluarga gitu. Saya nggak punya apa-apa, benar-benar hancur. Dan saya nggak punya pilihan lain kecuali saya angkat gelas itu dan akhirnya saya meminumnya. Saya ingat 1 gelas. Setiap teguk saya rasakan di tenggorokan saya, kepala saya sakit, perut saya perih, dan saya nggak sadar. Ini yang luar biasa. Besok pagi ketika saya bangun, saya pikir saya sudah di neraka. Tapi waktu saya lihat saya di kamar yang sama, saya lihat gelas kosong itu masih ada, saya lihat kertas itu masih ada, saya lihat ruangan semua masih ada. Detik itu saya tahu Tuhan Yesus itu hidup. Detik itu saya tahu Tuhan masih punya pengharapan buat saya. Detik itu saya tahu bahwa yang namanya Tuhan ada. Kalau tidak ada Tuhan, saya tidak mungkin ada di tempat ini. Nah di situ saya mulai bangun pengharapan saya. Oh ternyata saya bisa.
Masih ada jalan lain Tuhan. Saya dilayani oleh hamba Tuhan, suami istri. Mereka katakan, ya ada dokter di atas segala dokter. Mungkin karena saya sudah sering ke dokter, saya berpikir bahwa aduh dokter lagi. Saya kurang tertarik gitu. Terus tiba-tiba dia bilang gini, ya ada satu pribadi yang mengasihi kamu. Saya bilang, saudara, tanpa saya sadari air mata saya ini meleleh gitu. Saya bilang nggak mungkin. Terus dia bilang gini, namanya Yesus. Andai kata cuma kamu seorang di dunia ini ya, Tuhan Yesus akan tetap naik di atas kayu salib buat kamu. Puji Tuhan, tahun 2003 saya masuk TSOA. Sejak itu saya ngalamin pemulihan luar biasa. Saya bilang, Tuhan, saya mau jadi berkat di kota-kota, bangsa-bangsa. Saat ini saya dipercayakan untuk memimpin sebuah jemaat di kota Depok, dan banyak perkara yang terjadi dalam hidup saya. Tapi bersama Yesus saya bisa rubah masa depan saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.